Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Berjumpa lagi di acara BBC Bincang-Bincang Cerdas KMP UI. Nah, kali ini kita punya tema yang informasinya paling dicari nih oleh teman-teman mahasiswa nih biasanya ya. Nah, jadi tema kita hari ini jadi mahasiswa berprestasi yang nggak biasa-biasa aja. Nah, gimana sih cara jadi mahasiswa yang berprestasi yang nggak biasa-biasa aja? Nah, hari ini sudah hadir bersama kita di room Google Meet 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Darmawansa MPD MSc, yaitu salah satu penerima beasiswa unggulan dan mahasiswa double degree. Assalamualaikum Kak Darmawansa. Oke, mungkin ada sedikit kendala teknis ya Kak Darmawansa ya, karena juga beliau sedang berada di Taiwan. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Muhammad Mansur SPD. Nah, ini salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2015 dan juga penerima beasiswa LPDP. Wah, luar biasa sekali. Ayo kita kenalan. Halo, Assalamualaikum Kak Mansur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik ya. Sedang di mana sekarang? Kebetulan sekarang masih di rumah di Lampung Barat, jadi belum bisa ke Jogja karena masih belajar dari rumah. Gitu Oh iya, masih belajar dari rumah ya, online. Oke, terima kasih. Selamat bergabung Kak Mansur. Kemudian narasumber kita yang ketiga nih, seorang wanita yang luar biasa, cantik lagi ya. Salah satu penerima beasiswa LPDP juga dan lulusan terbaik FMIPA UNJ tahun 2017. Halo, selamat datang Kak Dita Ardianti. Halo Mbak Sheila dan teman-teman KMP semuanya, semoga selalu sehat dan semangat. Iya, Mbak Dita kalau boleh tahu sekarang lagi di mana? Saya lagi di kampus loh ini. Iya, kita satu ruangan aja tadi ya. Oh iya, harusnya ya. Tadi karena ada kesalahan teknis, jadi kita balik lagi nih ke narasumber kita yang tadi sempat ada sedikit kesalahan teknis. Ada Kak Darmawansa MPD MSc. Nah, beliau ini adalah salah satu penerima beasiswa unggulan dan juga mahasiswa double degree. Halo, assalamualaikum Kak Darmawansa. Halo, assalamualaikum. Halo Mbak, halo teman-teman semua di UNY ya KMP. Sesuai dengan tema kita hari ini, jadi mahasiswa berprestasi yang nggak biasa-biasa aja. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah, gimana sih cara ketiga narasumber kita ini bisa menjadi salah satu penerima beasiswa? Pertanyaan yang paling sering dicari atau ditanyakan oleh mahasiswa ketika punya cita-cita menerima beasiswa, yaitu yang pertama adalah bagaimana sih awal mula cara mengetahui adanya beasiswa LPDP ataupun beasiswa unggulan. Nah, kemudian juga gimana cara mendaftarnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Mungkin kita bisa tahu nih informasinya dari ketiga narasumber. Mungkin buat pertama dari Kak Mansur dulu, gimana Kak? Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak. Tentu ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan tentu biasanya pengalaman tiap orang itu berbeda dari cara mendapatkan beasiswa itu sendiri. Nah, kalau untuk saya kebetulan mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2019. Dapat informasinya tentu dari teman-teman karena saya aktif di komunitas gitu, terutama saya punya komunitas sendiri, komunitas Kalabrak Berbagi, dan saya juga aktif di komunitas Barisan Pemimpi yang berdomisili di Lampung Barat. Jadi di sana di-share mengenai informasi mengenai beasiswa ini. Dan kebetulan saya juga daftarnya bukan cuma sekali, tapi ini tahun kedua saya daftar beasiswa. Jadi di tahun pertama saya gagal nih. Kemudian dari kegagalan itu saya belajar lagi gitu kan. Terus saya persiapkan lagi, saya matengin lagi nih gitu kan. Kira-kira apa yang kurang di sebelumnya, saya mantepin lagi di tahun yang 2019 ini. Kemudian saya daftar lagi, memberanikan diri. Kemudian saya
belajar, kemudian persiapannya juga luar biasa gitu kan sama teman-teman, dan alhamdulillah di tahun 2019 saya lolos beasiswa LPDP. Ya harus dipersiapkan dari sekarang sih kalau pengen dapat beasiswa gitu. Berarti memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari seperti itu ya? Tidak bisa dadakan. Oke. Nah, kalau menurut Kak Dita sendiri nih, dokumen atau persyaratan apa saja sih yang paling penting gitu saat kita ingin mendaftar beasiswa? Apalagi LPDP kan lumayan banyak tuh persyaratannya. Seperti apa nih Kak Dita? Oke, betul tadi kata Mbak Sheila bahwa beasiswa LPDP itu syarat administratifnya itu luar biasa kompleks ya, banyak sekali. Saya bahkan sampai ingat, saya itu ngurus syarat administratif itu tahun 2018 di bulan Ramadan itu hampir 1 bulan. Bolak-balik wirawiri kantor kabupaten dan lain sebagainya karena memang yang disyaratkan seperti itu. Nah, terkait dengan dokumen apa yang paling penting menurut saya adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP itu harus benar-benar dipersiapkan dari awal karena pertama, TOEFL ITP itu sertifikatnya tidak langsung jadi pada saat kita tes, harus menunggu 2 minggu karena harus diproses di Jakarta, sehingga harus benar-benar dipersiapkan penjadwalan kita pribadi kapan harus tes, kapan sekiranya sertifikat itu keluar, kapan nanti dimasukkan, diinput ke dalam formulir pendaftaran LPDP dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dokumen yang paling penting itu pertama adalah TOEFL ITP dulu. Oke, berarti TOEFL ITP salah satu dokumen yang amat penting gitu ya, dan juga mungkin lumayan susah untuk didapatkan. Betul, karena ada standar minimal skor tersendiri untuk setiap jalur kan. Untuk memperoleh, untuk sampai ke standar tersebut kan kita juga harus banyak belajar terkait grammar, structure. Oke. Nah ngomong tentang TOEFL ITP dan bahasa Inggris nih, Kak Darmawansa sendiri kan sekarang, apalagi sekarang sedang menjadi mahasiswa double degree. Pasti sudah lulus sih sebenarnya. Oh iya, sudah lulus ya? Sudah lulus sebenarnya. Iya. Oh, dari Kak Darmawansa sendiri gimana tentang beasiswa ini, cara mendaftar, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan, terus apa saja hal-hal yang penting seperti itu? Untuk beasiswa unggulan itu saya ingat saya penerima beasiswa unggulan tahun 2018. Karena 2018 April itu saya mulai mengumpulkan semua dokumen persyaratan. Mungkin dokumennya tidak sebanyak dari LPDP ya. Saya juga pernah baca tuh LPDP seperti apa dokumennya. Dokumennya juga lumayan banyak karena tidak hanya butuh persyaratan yang umum, tapi juga mereka melihat prestasi kita selama bekerja atau mengabdi sebelumnya. Gitu. Jadi semakin banyak prestasi kita yang levelnya nasional itu semakin, atau internasional, semakin kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Oke, seperti itu. Nah, ngomong tentang prestasi nih. Nah, apakah saat kita ingin mendaftar beasiswa kita harus punya banyak prestasi, kemudian juga mungkin salah satunya aktif di organisasi seperti itu, yang bisa membuat kita mungkin kemungkinan lolos beasiswanya lebih besar? Jadi prestasi itu nilai plus sebetulnya. Yang paling penting berdasarkan proses wawancara, berdasarkan format-format essay yang diharuskan oleh pihak LPDP, menurut saya adalah seberapa besar kontribusi kita bagi Indonesia. Nah, bagaimana cara meng-cross-check seberapa besar kontribusi tersebut, itu nanti di-cross-check antara essay yang kita buat dengan proses wawancara. Kontribusi itu banyak hal. Kan saya contohnya saya ketika mendaftar di 2018, itu saya sudah mengabdi 1 tahun sebagai guru SD swasta. Jadi kontribusi saya ya ada di dalam bidang pendidikan tersebut. Di SD kebetulan ada beberapa hal terkait dengan program nasionalisme yang kami pioniri, kami pelopori. Nah, itu jadi poin plus saat itu. Untuk aktivitas kemahasiswaan juga di track recordnya juga terlampir di formulir pendaftaran saat itu juga dipandang sebagai nilai plus begitu. Jadi menurut saya yang paling penting kontribusi kita, sudah seberapa banyak kita berkontribusi. Oke. Nah, tadi Mbak Dita sempat menyinggung tentang esai dan wawancara. Nah, ini tuh yang paling mungkin salah satu persyaratan juga yang mungkin paling krusial ya, menulis esai. Nah, gimana sih cara menulis esai yang
baik lah ya istilahnya supaya lolos nih esai kita ke tahap selanjutnya seperti itu. Menurut Kak Dita gimana? Yang paling penting adalah be yourself, menjadi diri sendiri. Apapun capaian kita, yang paling penting menurut saya itu karena apa? Nanti ketika kita mencoba bohong ya, mencoba untuk memanipulasi apa yang ada di artikel, apa yang ada di essay, mohon maaf. Nanti akan ketahuan saat cross check wawancara. Di wawancara essay kita benar-benar akan didalami oleh reviewer. Nah, essaynya tentang apa? Kalau LPDP ada tema tersendiri. Temanya adalah kontribusi untuk negeri juga kalau nggak salah ya. Nah, di situ bisa kita paparkan detail apa saja kontribusi yang sudah kita peroleh, sudah kita lakukan, mohon maaf, lalu ditambah dengan sekiranya apa saja prestasi-prestasi penunjang kontribusi tersebut. Yang paling penting be yourself. Be yourself, oke. Kalau menurut Mas Mansur gimana tentang esai dan wawancara? Bagaimana ketika kita mendaftar beasiswa? Iya, benar kata Mbak Dita tadi, apa yang kita tulis tentunya berdasarkan apa yang kita sudah lakukan gitu kan, karena kontribusi untuk Indonesia ini menjelaskan di dalamnya mengenai apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Jadi di situ kita jelaskan secara rinci kegiatan kita selama di rumah ngapain aja, kemudian kegiatan kita yang sedang dilakukan ngapain aja, kemudian apa yang akan kita lakukan ke depannya setelah kita mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Salah satunya mungkin ya dengan mengikuti perkuliahan, kemudian aktif di organisasi dan sebagainya. Jadi isi dari esai tersebut mencakup semua kegiatan yang akan kita lakukan di dalamnya. Dan benar kata Mbak Dita, jangan sampai ada kebohongan-kebohongan. Karena kalau saya pribadi, saya menyertakan esai saya dengan bukti-bukti konkret yang saya miliki. Misal, sebelum mendapatkan beasiswa LPDP, saya bekerja sebagai pendamping sosial PKH. Nah, sebagai pendamping sosial PKH, saya banyak aktif di kegiatan masyarakat, kemudian banyak membantu masyarakat dalam kegiatan sosial. Nah, di situ kan diliput oleh koran tuh. Nah, jadi dari koran tersebut saya buat jadi clipping, dan saat wawancara, clipping tersebut saya bawa. Jadi, apa yang saya tulis dengan apa yang saya katakan itu bisa ada buktinya dengan clipping tersebut. Dan kita pas ada kesempatan kita kasih clipping tersebut ke wawancara kita. Jadi apa yang kita katakan, kemudian apa yang kita tulis itu semua berdasarkan ada buktinya juga. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya.